Oke. 시작하겠습니다. Oke. Selamat malam semuanya yang ada di sini, luar biasa. Lambaikan tangannya, apa kabarnya hari ini semuanya? Wow, luar biasa sekali hari ini ya. Oke, annyeonghaseyo, sajangnimde, samonimde, annyeonghaseyo. Oke, hari ini luar biasa sekali kita bisa berkumpul lagi di acara Weekly Top Indonesia Zoom Meeting ya, yang kita adakan setiap hari Kamis jam 8. Luar biasa sekali. Hari ini kita ada acara khusus yang sangat-sangat spesial di sini di malam hari ini. Ya, kenapa? Nanti di acara di hari ini kita akan membagikan hadiah. Wah, saya tadi begitu tahu dapat hadiahnya yang bagus, saya mau mengundurkan diri jadi MC, tapi tidak boleh katanya. Ya, hadiahnya luar biasa hari ini ya. Jadi tadi ada kejutan. Nanti di sini yang hadir di sini mohon untuk pertama absen di kolom chatting. Absen dulu, namanya siapa ya di sini di kolom chatting. Nama saya ini bla bla, dari mana, dari top, dari mana, dari top. Di absen. Kemudian absensi ini akan kita tutup pada jam 8.30. Nanti Sisrani close ya. Kenapa? Karena yang setelah ini yang berhak untuk mengikuti kuis adalah orang yang mengabsen dari jam 8 sampai jam 8.30. Oke, kecepatan nggak ngomongnya? Enggak ya? Kecepatan bisa dimengerti apa yang saya bicarakan? Oke, sip ya. Oke, jadi yang sudah hadir di sini yang saya lihat ada 61 orang boleh absen di sini. Namanya siapa, dari mana, sudah berasalnya. Nanti di teman-teman di sini semuanya wajib untuk mendengarkan presentasi malam ini karena ada hadiah yang menarik yang akan kita umumkan di akhir acara. Hadiahnya apa? Dapatnya, kasih tahu nggak ya? Kasih penasaran nggak ya? Saya kasih tahu saja biar lebih semangat dengannya nanti. Biar nanti sambil catat. Soalnya yang bisa jawab paling cepat itu yang dapat hadiah. Ya, bila perlu dicatat apa yang dikatakan oleh para speaker kita malam ini ya. Oke, hadiahnya luar biasa yaitu nanti ada sponsor hadiah. Kedengaran? Ada sponsor hadiah dari Ibu Susantitan. Ibu Susantitan akan memberikan hadiah pada kita yang bisa menjawab kuis ini dengan baik, yaitu hadiahnya nggak main-main loh. Tadi saya tanya, betul nggak Ibu ini hadiahnya? Betul katanya. Hadiahnya apa? Yaitu emas. Emas gem. Bahasa Koreanya dapat gem loh. Nah, emas loh semuanya. Mau dapat emas nggak? Mau semuanya? Oleh karena itu jangan lupa nanti pada saat lagi ada presentasi dicatat biar tahu jawabannya. Lumayan loh, emas lagi mahal loh. Sekarang 1 gram aja udah berapa ratus ribu loh. Betul Bu Susanti? Mahal ya? Betul ya Bu Ida ya? Mahal ya? Ini hari ini yang bisa jawab bisa dapat hadiahnya amat luar biasa. Oke deh, itu ya. Jadi ingat ya, semuanya yang hadir di sini wajib untuk absen. Oke? Sip, sudah absen belum? Waduh, luar biasa sekali ya. Oke, nah seperti biasa sebelum acara kita mulai, kita selalu membacakan yang namanya moto dari Atomi. Sama-sama kita baca sama-sama, oke? Sip semuanya, boleh apanya boleh dibuka mungkin ya. Kita baca sama-sama moto dari Atomi. Tangannya di kepala seperti ini. Kita ada orang yang luar biasa, orang yang luar biasa biasanya semangatnya luar biasa. Orang yang semangat luar biasa biasanya suaranya juga lantang waktu membacakannya. Sama-sama ikuti saya ya. Moto Atomi ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Bisa semuanya. Tepuk tangan dong semuanya. Ya, kita semua di sini pasti bisa menjadi pemenang ya. Semua pasti bisa. Harus kita tanamkan terus kata-katanya. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Oke? Ya. Nah, di sini yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kita yang hadir di sini adalah orang yang mempunyai bisnis. Bisnis apa? Duduk-duduk kayak gini, walaupun di rumah cuma kasih anak, mandikan anak, ya, masak untuk suami. Tapi kita ini ini seorang pengusaha loh. Pengusaha apa? Pengusaha yang mempunyai bisnis online yang buka di mana? Di 17 negara. Kalau ditanya orang kerjaannya apa? Punya toko online. Buka di mana? 17 negara. Oh, nggak kalah-kalah kita kan? Benar nggak? Jadi kita nggak sombong, kita punya pekerjaan. Tapi Bapak Ibunya punya usaha yang besar. Tapi kita bagaimana untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan ini? Pasti harus tahu dong, benar nggak? Kita ngajak orang, saya punya perusahaan besar loh, punya 17 di 17 negara loh. Tapi gimana dapat duitnya?
nggak tahu ya kayak mana gitu ya, pokoknya gitu deh. Nah, gitu deh, saya tanya abang saya dulu deh, nggak aci seperti itu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, di sini kita sudah punya perusahaan besar, kita harus tahu juga marketing plan-nya bagaimana supaya kita bisa menjelaskan pada member-member kita atau calon member kita bagaimana kita bisa mendapatkan namanya penghasilan atau passive income di Atomy. Apa yang membedakan kita Atomy dengan multi level yang lain ya. Oke, tanpa buang waktu lagi teman-teman semua yang sudah hadir sini jangan lupa absen. Saya nanti ada pertanyaan ya, ada pertanyaan saya keep ya. Teman-teman jangan lupa didengar baik-baik speech dari pertama kita akan yaitu marketing plan yang akan dibawakan oleh sales master kita Ibu Ati Rumiati dari Lucky Cilegon yang akan ngasih tahu kita bagaimana sih marketing plan dari Atomy yang sangat luar biasa ini yang beda daripada yang lainnya. Oke, Bu Ati, saya persilakan waktunya untuk men-sharingkan pada kita. Tepuk tangan untuk Bu Ati. Silakan Bu Ati. Halo, selamat malam. Maaf nih lagi ini. Bentar. OMG, ya oke. Malam teman-teman semuanya. Malam. Terima kasih waktunya untuk membawakan marketing plan. Ini sebenarnya dadakan ya dari Rani tercinta, tapi it's okay, sekalian belajar. Oke. Atomy itu intinya kita harus tahu ya. Kalau kita ingin ingin menjalankan suatu bisnis, jangan lupa kita harus tahu semua tentang bisnis itu. Baik itu tentang company-nya, tentang marketingnya, sistem marketingnya, produk-produknya, dan juga tentang manfaat dari produk-produk itu. Nah, kita sudah sering belajar tentang company profile ya. Sekarang kita mau belajar tentang marketing plan. Kali ini saya nggak mau terlalu yang teknis, yang ingin angka-angka dan sebagainya, nggak mau terlalu itu, tapi intinya karena pada dasarnya semua banyak member-member, apalagi yang member baru, jangankan member baru, kadang member yang sudah lama pun kadang dia bingung, suka begini. Saya itu ingin maju di Atomy, tapi kalau saya ditanya tentang gimana sih bisnisnya, saya bingung mau jelasin gimana. Nah, malam ini saya mau kasih gambaran atau penjelasan bagaimana cara kita memberi penjelasan kepada calon member kita atau member-member di bawah kita, meskipun dia sudah join, tetapi kita belum bisa menjelaskannya, sekarang belajar. Biar kita tahu, inilah salah satu manfaat dari Zoom meeting ya. Karena ini kita harus bersyukur loh, dengan adanya Zoom meeting kita nggak usah pergi ke Jakarta untuk ikut one day seminar atau Success Academy. Apalagi dengan adanya top group ini, setiap minggu kita bisa belajar. Dengan belajar kita meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kualitas kita sudah tinggi, kita nggak usah cari member pun, member cari kita. Gitu. Nah ini intinya. Marketing plan ya, intinya semuanya apa sih di Atomy itu? Jaringan. Ya, dan jaringan itu nanti bermuaranya kemana? Ke PV. Ya, jadi inti dari semua kita big book di Atomy itu di mana intinya? Di PV. Karena PV itu merupakan dasar penghitungan bonus, dasar pencapaian kenaikan peringkat dealership, dan dasar juga pencapaian mastership. Nah, oke, kita yang belum tahu bisa belajar, yang sudah tahu bisa lebih melancarkan ya. Oke. Kita tentang, nah, bentar dulu. PV kita sudah tahu ya, PV itu adalah angka atau poin yang kita dapatkan setiap kita membeli produk-produk Atomy. Karena setiap produk Atomy mempunyai PV, kecuali yang seperti tas atau aksesoris lainnya. Tetapi kalau untuk setiap produk itu pasti mendapatkan. Seperti contoh vitamin itu 500, absolut 30.000 dan sebagainya. Di PV itu ada dua, PV pribadi dan PV grup atau PV lain. Apa sih PV pribadi itu? PV yang kita dapatkan setiap kita membeli produk Atomy pakai ID pribadi kita. Dan PV pribadi ini terus bisa ditambahkan, terakumulasi terus sampai terakumulasi
selama membership kita masih aktif. Kalau PV downline itu total PV di bawah member. Total PV downline itu akan muncul setiap member di bawah kita melakukan pembelian produk. Nah, PV downline ini juga bisa diakumulasi hingga suatu saat sudah bisa menjadi skor yang nanti ada hubungannya dengan penghitungan bonus, ya, dan peringkat dealership. Kalau sudah berubah menjadi skor, maka sudah menjadi 0 lagi PV downline-nya. Oke, ini nanti istilah-istilah yang akan terus kita dengarkan ya, PV pribadi, PV group, atau PV downline. Berikutnya, oke, sudah. Sudah bisa mulai lagi saya? Ya, silakan Bu Ati, silakan lanjut saja. Oke, mohon maaf. Laptop saya pagi ini tadi habis jatuh. Jadi agak error. Oke. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Jadi gini, kendala kita adalah kadang-kadang intinya di Atomi adalah jaringan ya. Edukasi penting, tapi yang lebih penting adalah jaringan. Dan bagaimana kita mengembangkan jaringan kita adalah kita rajin sharing dan menjelaskan kepada orang lain, teman-teman kita, calon-calon member kita, bagaimana tentang bisnis di Atomi. Cara berbisnis di Atomi ada hubungannya dengan marketing plan. Nah, kalau kita belum bisa secara keseluruhan, kita bisa belajar secara simpel dulu, gitu loh. Jadi hal yang harus kita tahu, semua inti dari marketing kita di Atomi adalah PV. PV tadi sudah saya bilang, PV adalah poin atau angka yang diberikan, yang poin atau angka yang kita dapatkan setiap kita membeli produk-produk Atomi. Poin ada 2 macam, ya. PV ada 2 macam, PV pribadi dan PV downline atau PV group. PV pribadi, PV yang kita dapatkan setiap kita membeli produk Atomi melalui ID pribadi kita. Sedangkan kalau PV downline adalah PV total member-member di bawah kita. Akan muncul terus kalau member-member di bawah kita melakukan pembelian. 이제 마이크 키세요. Mic-nya agak suaranya ya? Suaranya 네, 됐습니다. Suaranya kenapa terlalu keras? saya sih oke sih. Coba lanjut ya. Terlalu keras kah? Tidak. Oke, Lanjut Ibu, lanjut. Lanjut aja, Bu. Oke, jadi itu tadi tentang PV ya. Jadi ada 2 macam, PV pribadi dan PV group atau downline. Nah, yang harus kita fokuskan dulu adalah PV pribadi kita, karena nanti ada hubungannya dengan peringkat dealership. Ada hubungannya dengan peringkat dealership. Dan peringkat dealership ini ada hubungannya dengan bonus yang akan kita dapatkan nanti. Yang akan ada hubungannya dengan bonus referral gitu. Nah, peringkat dealership itu apa? Dealership itu peringkat pribadi yang kita peroleh dari akumulasi PV. Baik itu PV pribadi maupun PV downline. Nah, sebenarnya kita nggak perlu hafal nih. Ada 5 peringkat dealership ya. Nggak perlu kita hafal berapa PV-nya nggak perlu. Yang kita fokus sebagai pemula adalah, ini saya bilang sebagai pemula ya. Kalau sudah benar-benar bisnis sudah lama ya kita harus hafal lah. Tapi kalau sebagai pemula, kita hanya perlu fokus. Yang pertama itu kita ada di peringkat sales representative. Pasti semuanya ada di sisi itu. Semua dari kita. Pasti awalnya di sales representative. Syaratnya apa? Jadi setiap peringkat ini ada syaratnya ya. Sales representative syaratnya PV kita atau PV member kita minimal 10.000 sampai di bawah 300.000. Nah, di bawah 300.000 itu berapa? 299.999. Nah, itu masih di sales representative. Ya. Itu untuk yang pertama. Tapi kalau PV pribadi kita sudah 300.000 minimal, kita naik ke agent.
Tetapi tidak hanya dilihat dari PV pribadi saja. Kita bisa jadi agent kalau meskipun kita masih ada di sales representatif, tetapi PV kaki terkecil grup kita itu sudah mencapai 600.000 pada bulan sebelumnya ya, maka otomatis kita akan menjadi agent. Begitu pula dengan special agent. PV pribadinya minimal 700.000. Atau kita masih berada di agent. PV pribadi kita belum 700.000. Tetapi pada bulan lalu, PV kaki terkecil grup kita sudah mencapai 1,4 juta. Ya, kita sudah bisa naik ke special agent. Begitu seterusnya sampai di eksklusif distributor. Nanti bisa dibaca sendiri. Semuanya ada di channel Atomi juga semuanya ada. Yang perlu kita fokus, kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat bahwa kenaikan peringkat dealership itu tidak hanya dilihat dari PV pribadi, tetapi juga dilihat dari PV online atau PV group. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan perusahaan itu adil. Karena untuk meningkatkan PV, untuk meningkatkan peringkat dealership kita, tidak hanya dilihat dari usaha kita secara pribadi, tetapi usaha kita secara kelompok atau grup. Bisa saja begini, kita secara pribadi belum mampu untuk bisa punya PV 700.000. PV kita baru 300.000, karena secara pribadi mungkin yang kita beli tidak sebanyak itu. Tetapi ternyata PV grup kita itu sudah mencapai 1,4 juta di bulan sebelumnya. Kita bisa menjadi special agent. Nah, disinilah adilnya perusahaan. Karena tidak hanya dilihat dari usaha kita secara pribadi, tapi juga usaha kita secara grup atau secara kelompok. Nah, jadi teman-teman, dealership ini tadi saya sudah bilang ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan peringkat dealership ini, ada hubungannya dengan bonus, ya. Jadi kalau kita menjelaskan, nanti saya inikan ke ininya. Bu Ida minta tolong berikutnya. Nah, ini contoh ya teman-teman. Ini contoh, misalnya. Sebenarnya kita sudah bisa ini ya. Untuk ini hanya berdasarkan yang PV pribadinya. Kalau kita kalau PV pribadi kita masih di bawah 300.000 berarti masih sales representatif. Kalau sudah 300.000 minimal sudah agent dan seterusnya. Lanjut Bu Ida. Nah, yang tadi Bu Ida, yang tadi. Nah, yang ini yang berdasarkan akumulasi PV, ya. Peringkat dealership ini berdasarkan akumulasi PV kaki downline. Jadi meskipun masih di agent, tetapi PV kaki terkecilnya sudah melebihi yang seperti syarat tadi, maka bisa naik ke peringkat selanjutnya. Berikutnya Bu Ida. Langsung ke bonus Bu Ida, bonus. Nah, begini teman-teman, kalau kita mau menjelaskan ke calon member kita mulai dari tadi ya. Kita misalnya calon member kita punyanya 10.000 saja. Berarti masih ada di sales representatif. Nah, kalau dia belum mampu ke PV pribadi yang lebih besar, tidak apa-apa. Kita terus pacu mereka untuk bisa mempunyai PV pribadi yang lebih besar. Tapi kalau memang mereka belum mampu, tetapi mereka aktif di dalam grup, tidak masalah. Karena setiap peringkat itu ada apresiasinya, ada bonusnya masing-masing. Jadi bonus yang kita biasa dapatkan adalah bonus ada 4 ya, ada bonus general, ya, ini bonus ada 4, bonus general, bonus master seat, bonus promosi dan komisi pusat pelatihan. Malam ini saya sengaja tidak akan terlalu tinggi-tinggi yang seperti marketing plan yang biasanya yang membahas A sampai Z. Saya hanya ingin memberi edukasi bagaimana member-member bisa menjelaskan ke calon member sehingga bisa memperluas jaringannya. Karena masih banyak yang nanya, gimana ya saya mau ada ini yang mau ikut Atomi.
ada yang mau ikutan bisnis atomi, tapi saya tidak tahu gimana cara menjelaskannya. Nah, jadi malam ini saya hanya akan memberikan poin-poin bagaimana kita bisa menjelaskan secara sederhana dulu ke calon member kita, ya. Oke, yang biasa kita dapatkan adalah bonus general. Kita nggak usah dulu ke bonus mastership atau bonus promosi, ke bonus general dulu. Ini bonus yang bisa kita dapatkan sehari-hari, ya, yang biasa kita sebut dengan pairing. Bonus general itu diberikan kepada member berdasarkan skor masing-masing level. Nah, level ini ditentukan sama yang tadi itu, peringkat dealership dan perhitungan akumulasi, ditambah dengan akumulasi PV harian terkecil downline. Nah, ada 8 level di sini. Ada 8 level yang berpengaruh kepada berapa rupiah yang nanti diperoleh oleh seorang member. Kita yang pertama dulu, level 8. Jadi, level 8 sampai level 1. Level 8 untuk yang sales representatif, yang PV pribadinya tadi 10.000 sampai di bawah 300.000 itu. Nah, kalau PV harian terkecil grupnya itu minimal 300.000, maka si member ini mendapatkan skor 5. Level 7 untuk agent. Kalau dia punya PV harian terkecil downline-nya minimal 300.000 juga, maka dia akan mendapatkan 15 skornya. Dan seterusnya sampai level 1, itu untuk yang paling tinggi ya, untuk eksklusif distributor. Dengan PV harian terkecil downline sebanyak 50 juta PV, maka skornya 300. Nah, skor ini di Indonesia, kalau kita rupiahkan, dikonversikan, satu skor sama dengan 58.000. Jadi, kalau skor kita, bonus kita dapatnya skor 5, tinggal kita kalikan saja dengan 58.000. Hasilnya 5 kali 58.000, hasilnya 290.000. Bagaimana dengan skor 15? Kalau kita dapat skor 15, maka akan mendapatkan 15 kali 58.000. Hasilnya 870.000. Begitu seterusnya ya sampai level yang paling tinggi. Next, Bu Ida. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau skor 290.000, skor 15 870.000 dan seterusnya. Lanjut, Bu Ida. Nah, ini ilustrasi ya teman-teman. Ini kita bikin ilustrasi. Jadi biar kita ngerti gitu. Untuk lebih mengerti bagaimana kita bisa mendapatkan bonus di Atomi. Yang biasa kita sebut dengan bonus general. Itu bonus general ini dibayarkan sebulan 4 kali ya, setiap hari Selasa. Nah, kita ambil contoh tanggal 4 sampai tanggal 10. Karena untuk periode tanggal 4 sampai tanggal 10, maka akan dibayarkan bonusnya pada tanggal 17, pada hari Selasa berikutnya. Ini ilustrasinya seperti ini contohnya, biar kita lebih mengerti, biar kita lebih. Seorang member, sebut saja siapa ya, Anton. Ya, Anton PV pribadinya 300.000, berarti dia ada di peringkat agent. Ya. Nah, pada tanggal 4, kaki kiri Anton ini terdapat PV 300.000. Kaki kanannya ada 306.000. Kaki kirinya berarti merupakan PV kaki terkecil karena 300.000. Jadi kalau masih ada yang bingung apa sih PV kaki terkecil, lihat aja. Kan kita ada tinggal 2, kaki kiri dan kaki kanan. Angka mana yang lebih kecil? Dalam hal ini 300.000, berarti PV kaki terkecilnya adalah sebelah kiri 300.000. Nah, karena sudah mencapai 300.000, maka Anton ini mendapatkan skor 15. Nah, karena sudah dikonversi menjadi skor, PV downline-nya atau PV grupnya menjadi 0. Ya. Berikutnya, tanggal 6, kaki kiri Anton ini ada 300.000 PV. Kaki kanan ada 129.000 PV. PV kaki terkecilnya berapa? 129.000. Sudah dapat skor belum?
Belum, karena belum mencapai 300.000 kaki terkecilnya. Jadi pada tanggal 6 itu Anton belum mendapatkan skor atau skornya masih 0. Tetapi PV downline atau PV grupnya tidak hilang karena belum dikonversi menjadi skor. Nanti ditambahkan dengan PV harian berikutnya. Tanggal 10 ada tambahan PV di kaki kiri sebesar 114.400. Di kaki kanannya juga ada 197.000. PV yang tanggal 10 ditambahkan dengan PV yang tanggal 6 kemarin. Di total jadi PV kaki kiri 300 lebih, bahkan 400 lebih, kaki kanan juga lebih dari 300.000. Karena sudah masing-masing lebih 300.000, maka pada tanggal 10 itu Anton ini mendapatkan skor 15 lagi. Ya. Nah, jadi untuk periode tanggal 4 sampai tanggal 10, Anton ini mendapatkan 2 kali pairing, yaitu 2 kali skor 15. Rupiahnya berapa? Tinggal dikalikan sama konversi tadi yang ke rupiah 58.000. Jadi 2 kali 15 sama dengan 30. 30 kali 58.000 hasilnya 1.740.000. Kesimpulannya, pada hari Selasa berikutnya, yaitu tanggal 17, Anton mendapatkan bonus general sebesar 1.740.000. Ya. Nah, ini yang biasa kita dapatkan sehari-hari bonusnya. Kalau mastership, promosi itu kalau kita mencapai mastership dan promosi saja. Untuk yang berikutnya, Bu Ida. Iya, saya nanti akan sekilas juga akan membahas tentang bonus mastership, promosi dan komisi pusat pelatihan. Tapi yang tadi bisa kita penjelasan saya yang tadi bisa kita gunakan sebagai cara kita menjelaskan ya kepada kalau kita mau mengajak member bisnis Atomi. Karena ingat, konsumen itu penting di Atomi, auto konsumen tentunya. Tetapi lebih penting adalah pebisnis. Ya, kalau kita perumpamannya dulu, kalau kita punya 100 konsumen, tapi tidak punya pebisnis sama sekali, akan lambat. Tetapi kalau kita punya 10 saja pebisnis, daripada 100 yang konsumen tadi, maka bisnis kita akan menjadi lebih cepat. Jadi ingat, yang harus kita cari, selain kalau cari konsumen auto itu sudah pasti, tapi yang harus kita kejar gitu ya, adalah pebisnis. Karena dengan seorang atau beberapa orang di bawah kita yang menjadi pebisnis di Atomi, maka akan semakin cepat bisnis kita. Caranya apa kita mencari bisnis? Kita harus tahu cara menjelaskan, cara mendapatkan bonus seperti tadi itu. Ya, jadi pertama-tama dari PV pribadi harus kita care. Setelah itu grup atau PV downline kita kanan kiri kita harus cek tiap hari. Nah, setelah itu kita harus tahu bagaimana caranya. Oh, hitungannya begini, board skornya saya dapatnya segini. Barulah kita bisa, kalau kita sudah tahu, kita bisa menjelaskan ke orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, bonus di Atomi bukan hanya bonus general, ya, tetapi ada juga bonus mastership. Kita sudah tahu lah ya, mastership itu ada 7 mastership. Sales Master, Diamond Master, Seren Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, dan yang tertentu adalah Imperial Master. Ya, tapi kita bicara yang sebagai pemula, kita matengin yang bawah dulu. Ya, sebagai pemula kita matengin yang bawah dulu. Karena apa yang paling bawah? Sales Master. Karena Sales Master adalah dasar seorang member Atomi akan dianggap sukses kalau sudah mencapai Sales Master secara auto. Kalau Sales Masternya masih
mohon maaf, diatur, ditutup, bla bla bla. Ya, sudah sukses tapi belum terlalu lah ya. Jadi untuk kesuksesan seorang member di Atomi adalah mencapai sales master secara auto. Bagaimana cara autonya? Ya kita harus punya auto konsumen dan pebisnis-pebisnis yang handal di bawah kita. Caranya gimana? Untuk cara sales master, PV pribadi minimal 700.000. Kanan dan kiri kita itu harus ada 2,5 juta, 2,5 juta masing-masing. Dan ini bukan ditempuh berbulan-bulan loh ya, ditempuh selama kurang lebih 15 hari, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 15 atau tanggal 16 sampai akhir bulan. Itu yang namanya pencapaian mastership, sales master ya, sales master paling bawah, yang menjadi dasar kesuksesan seorang member Atomi. Berikutnya, Diamond Master. Saya hanya ingin membahas 2 saja, karena kalau yang tinggi-tinggi nanti bisa baca sendiri. Diamond Master. Diamond Master di kanan PV pribadi kita 1,5 juta. Ya. Di kanan TV kita harus ada 2 sales master masing-masing. Periodenya bagaimana? Sama tadi, selama 15 hari harus bersamaan. Ya, itu Diamond Master. Nah, bonus mastership ini dibayarkan 2 kali dalam sebulan, yaitu tiap tanggal 7 dan tanggal 22. Kalau kita naik mastership atau mencapai mastership tanggal 1 sampai tanggal 15, kita akan menerima bonus pada tanggal 22 bulan itu juga. Tetapi kalau kita mencapai mastership-nya tanggal 16 sampai tanggal 16 sampai akhir bulan, maka kita menerima bonus mastership-nya pada tanggal 7 bulan berikutnya. Besarnya bagaimana? Berbeda-beda. Tiap tingkatan mastership-nya berbeda. Tiap periode juga beda karena nanti ada pengalian penghitungannya dengan jumlah seluruh mastership pada periode itu. Tapi kita nggak usah konsen ke situ ya. Kita belajar yang simple dan mengena saja. Gitu. Berikutnya Bu Ida tentang bonus promosi. Bonus promosi itu diberikan 1 kali ya teman-teman. 1 kali dalam 1 level mastership. Ya, jadi misalnya saya nih, sebelumnya saya belum mencapai SM. Nah, pertama kali saya mencapai SM, maka saya akan mendapatkan bonus apa saja? Yang pertama bonus general yang tadi. Yang kedua bonus mastership yang tadi. Dan yang ketiga adalah bonus promosi. Itu pertama kali ya, SM saya pertama kali. Kalau saya sudah mencapai SM kedua, ketiga, dan seterusnya, saya tidak akan mendapat bonus promosi lagi. Jadi hanya 1 kali tiap level. Apa saja sih hadiahnya? Nah, bonus promosi yang ini, kalau untuk sales master, yang pertama dapat Bohem 1 set, Hemohim 1 set, sama Evening Care 1 set, Diamond Master 1 tablet PC, terus 1 sama. Jadi bonus untuk sales master sama Diamond Master sama, cuman ditambah 1 tablet PC. Semakin naik bonus promosinya semakin tinggi, dan yang paling tinggi, yang wow, yang luar biasa adalah untuk Imperial Master. Imperial Master dapat apa? Uang tunai 12 miliar. Uang operasional 150 juta. 1 buah ruko. 1 unit mobil. Dan biar nggak stres, mendapat 4 paket wisata. Selama berapa? Lama loh. 11 hari 10 malam. Begitu. Fantastis Imperial Master. Semoga nanti ada salah satu lah di antara kita mencapainya. Amin. Berikutnya Komisi Pusat Pelatihan. Ini sebagai biar tahu saja ya, Komisi Pusat Pelatihan diberikan kepada center atau pusat pelatihan sebagai apresiasi. Jadi apresiasi dari perusahaan
kepada center karena center ini sudah menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan, dari kantor Atomi. Karena dengan adanya center yang ada di seluruh pelosok Indonesia, maka perusahaan itu bisa mencapai semua member-membernya di seluruh pelosok negeri. Kalau nggak ada center, susah. Atomi mau kirim ke mana? Ke Papua, ke Kupang, ke mana-mana, ke Bali, ke NTT, bla bla bla, ke Sumatera. Ongkos kirimnya pasti sangat mahal kalau tidak ada center. Nah, jadi sebagai apresiasi maka perusahaan memberikan komisi untuk center itu. Besarnya berapa? 6%. 6% dari apa? Bukan dari dari uang ya, dari pembelanjaan uang, bukan. Misalnya si A beli 1 juta, ikut center misalnya Laki Cilegon gitu ya. Terus 6% dari 1 juta, bukan, tapi hitungnya dari PV. Gitu. 6% dari total PV yang member yang bergabung di center itu, baik dari pribadi, jaringan pribadi member tersebut maupun dari jaringan lain yang dititipkan di center tersebut. Untuk apa 6% ini? Nanti kalau center leadernya baik, ya teman-teman, tidak semua punya pemikiran yang seperti ini. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih Komisi Pusat Pelatihan ini? Untuk dikembalikan lagi ke member-member dalam bentuk apa? Bukan bagi-bagi dalam bentuk uang, bukan, tapi untuk pelatihan, untuk operasional center, bayar listrik. Kalau seperti saya sewa, saya harus bayar sewa, maka saya pakai saya pakai fee centernya. Apalagi untuk support ongkos kirim, misalnya ada member-member saya yang belanja Korea ke daerah-daerah, misalnya ke Surabaya, ke Semarang, saya kasih free ongkir. Saya ngambilnya dari mana? Dari Komisi Pusat Pelatihan. Jadi, intinya Komisi Pusat Pelatihan ini seharusnya digunakan kembali lagi untuk kebaikan dan operasional, kebaikan member-member dan operasional center itu sendiri. Marketing plan dari saya loncat-loncat karena saya tidak kalau hanya mengikuti seperti yang selama ini market plan begini, kadang teman-teman tidak bisa mengambil poinnya, tidak bisa ini apa sih gitu, karena terlalu banyak, materinya terlalu banyak, tapi yang penting kita sudah tahu poin-poinnya dan kita bisa mengutarakan lagi ke orang lain gitu. Mungkin itu saja Bu Mary dari saya. Misalnya nanti ada tanya jawab tentang yang tadi saya jelaskan, boleh. Tapi nanti mungkin bisa dibatasi berapa pertanyaan, 5 atau berapa. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ati. Ini kan tadi kan ada iklan, saya bilang iklannya nggak ada. Yang jadi iklan di sini ada satu ibu yang cantik pakai baju merah hari ini, yang akan menjadi iklan untuk kita, karena dia sponsor utamanya untuk kita, yang akan memberikan emas pada kita, yang bisa menjawab pertanyaan nanti di sini loh. Siap-siap loh, catat nanti apa yang dijelasinnya ya oleh Bu Susanti. Oke Bu Susanti, tanpa buang waktu lagi, Bu Susanti, ya jelaskan dengan baik, dengan sepatah dua kata, dengan jelas-jelasnya, biar nanti bisa menjawab akhir. Lumayan dapat emas, saya juga ingin dapat deh. Oke, Bu Santi silakan waktunya, terima kasih. Silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Mary sebelumnya diberi kesempatan waktu untuk sharing. Selamat pagi ya semuanya. Salam sehat selalu dari saya, karena dalam Atomi tidak ada kata malam, kita pagi selalu. Jadi lebih fresh. Ya, perkenalkan nama saya Susanti Tan, Center Leader Kemanggisan Top Indonesia. Terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan untuk memperkenal produk Atomi. Hari ini saya ingin membawakan produk yang paling saya jatuh cinta pertama terhadap Atomi. Waktu pandangan pertama langsung saya jatuh cinta sama Koyo Ethereal Pack. Nih, dulunya bentuknya
kemasannya ini. Sekarang berbentuk kemasannya yang ini. Boleh tampilin filenya Bu Rani, tolong. Terima kasih. Nah, ethereal oil pad ini herbal ya, dari tumbuh-tumbuhan. Lanjut. Oke, ini kemasan yang lama waktu dulu berbentuk yang gambar pertama ya. Gambar kedua adalah kemasan yang sekarang. Nah, dulu memang ada beberapa orang member bilang itu lebih hangat, lebih panas. Nah, sekarang punya kurang begitu panas seperti yang pertama, karena mungkin ada komplainan dari member-member waktu yang pakai pertama itu memang ada yang sensitif ya. Jadi mungkin kulitnya terasa sensitif, mungkin jadi dari pihak pabrik atau dari Atomy mengurangi sedikit, tapi khasiatnya hampir sama semua. Kita next, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, dari Atomy ini, ethereal pack ini, satu boxnya isi 10 saset. Pada teman-teman udah tahu ya saset. Nah, satu sasetnya itu isi 5 pack, jadi 5 lembar. Harga Taiwan 780, PP-nya 10.000 PP, Singapura $35, 10.000 PP, Malaysia 110 ringgit, 10.000 PP. Kalau Indonesia 412.000 dengan PP 12.000 PP. Perbedaannya jauh banget ya. Kita lebih PP-nya lebih unggul. Tapi harganya hampir sama aja sebenarnya dari ongkos kirim dari Korea, dari Taiwan ya. Ini dari Taiwan, bukan diproduksi di Taiwan. Jadi perusahaannya Huiyong Medici Co Ltd. Jadi ini izinnya dikeluarkan oleh Kemenkes FR 0302 FA 0334 2020 ya. Jadi ingat, jadi kita punya ini ada izinnya. Jadi kita kalau pas menawarkan produk ada izin dari usaha atau izin dari pemerintah bahwa ini boleh dijual, diperdagangkan secara umum. Jadi kalau makanan itu Balai POM, kalau ini alat kesehatan jadi Kemenkes ya. Lanjut. Rani. Oke, thank you. Nah, komposisi dari isi dari koyo ini ada 4 oil. Yang pertama oilnya namanya Flaminga dari Philippines, Mare Oil et Profile. Itu akar tanaman herbal dengan sifatnya medis yang unik dari Taiwan. Itu untuk rematik, nyeri persendian atau terkilir, pengobatan lokal saja. Itu manfaatnya dari akar itu. Dan selanjutnya Eucalyptus essential oil itu lebih berfungsi ke relaksasi, mengatasi sinus kalau lagi flu, bisa melegakan pernapasan kita, pusing atau ngusir nyamuk. Ini seperti minyak kayu putih, hampir sama ya akar-akarannya itu. Lanjut, metapepirita itu adalah daun, belum. Balik. Oke. Jadi ini mentos kayak min ya. Rasanya min-min gitu, mengatasi pusing. Kalau kita lagi perut kembung boleh ditempelkan, bagi wanita yang haid boleh ditempel, itu membantu sekali untuk nyeri sakit di perut kita ya. Datu Gaultheria protuberans essential oil itu daun semak dengan aroma yang harum menenangkan rasa yang manis. Jadi anti peradangan buat sendi, jadi sakit gigi, bengkak, jadi bisa, jadi dia membantu sekali gitu loh. Selanjutnya, next, aturan pakainya jangan gunakan selama lebih dari 4 jam. Jadi ini buat yang kita kalau biasa kadang-kadang bisa dari malam dipakai sampai pagi. Untuk yang sensitif ya. Istilahnya tergantung dari kita ya. Kalau kita merasa sensitif ya 2 jam. Jadi kalau bagi yang sensitif ya lebih baik dipakai 2 jam aja. Jadi jangan dipakai pada area yang sama terus-menerus. Nanti takut ada iritasi. Cara penyimpanannya itu simpan di tempat sejuk, kering, terhindar dari panas matahari. Dan apabila kalau kita udah membuka packingannya ini,
Jangan lupa menutup kembali karena ada klip di dalam ya. Jadi jangan lupa untuk menutup kembali. Fungsinya menyejukkan dan menenangkan. Lanjut. Saya ingin sekali memberitahu sharing sedikit bagi yang suka kerokan. Jadi hati-hati ya. Jadi kenapa bisa ada apa dengan kerokan kalau kita melakukannya secara berlebihan. Next. Kerokan adalah metode pengobatan tradisional yang sering dijalankan oleh masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara umum, metode ini sebenarnya aman untuk dilakukan meski begitu. Bahaya kerokan bisa saja muncul sebagai efek samping dari yang sulit dicegah pakai berikut ini. Melebarnya pori-pori ya, terjadinya karena kerokan itu permukaan kulit kita akan secara langsung bergesekan dengan benda tumpul, pori-pori melembar, dapat menyebabkan berbagai virus, bakteri masuk ke dalam tubuh atau pendarahan kita, pendarahan darah kita, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Timbulnya iritasi akibat dari gesekan pada sel tanduk kulit kita yang digesek-gesek jadi hilang, jadi lebih masuknya virus atau bakteri lebih gampang. Oke, next. Dapat menyebabkan stroke karena waktu kita kerokan kita nggak sadar waktu antara kerokan kencang atau pelan, jadi menyebabkan kadang-kadang ada yang biru-biru besoknya karena ada pembuluh darah yang pecah. Jadi sebaiknya bagi orang yang darah tinggi jangan melakukan kerokan, bahaya sekali, resikonya akan menjadi stroke karena ada aliran darah kecil ke besar tuh yang pecah aliran darahnya. Next. Selanjutnya, resiko lagi buat ibu hamil. Jadi kalau melakukan kerokan itu berbahaya sekali karena melakukan kerokan itu memproduksi hormon sitoksin yang dapat memicu kontraksi dini dan menyebabkan bayi itu terlahir prematur. Dan risiko sekali. Lanjut. Next. Nah, karena kita sering melakukan kerokan, merasa ketagihan untuk melakukan terus. Nah, itu sebenarnya tidak bagus untuk kebiasaan itu. Kalau bisa kita mandi dengan air hangat atau pijat dengan lembut dengan oil ya. Oke, next. Malah dengan memperparah gejala masuk angin karena kerokan itu kita pikir udah kadang-kadang sih oke, kadang-kadang malah lebih memperparah karena pori-pori kita membesar, jadi masuk anginnya lebih gampang gitu loh. Jadi kalau bisa jangan gitu loh. Oke, lanjut next. Solusi dari solusinya, jadi kita untuk tidak melakukan kerokan, ya kita punya produk yang unggul yaitu Koyo Atomy itu. Jadi kita bisa seperti melakukan kerokan. Jadi kita ambil satu lembar, kita potong-potong ukuran 1 cm dan kita tempelkan. Jadi 1 lembar itu bisa 10 dan kita bisa susun seperti ini, yang seperti gambar, dan bagi orang yang sakit lutut seperti itu juga. Harganya sangat irit ya. Ini cukup 1 badan ini cukup 2 lembar atau 3 lembar. Jadi harganya hampir cuma 30.000. Kalau Anda pergi mijit itu per jam 50.000 yang paling murah. Kalau ini kan lebih irit ya, hemat. Jadi bagi kita dan lebih aman. Lanjut. Nah, kita bisa tempelkan ke beberapa area yang kita bersana. Kalau orang lagi pusing, nunggu pipinya belum masuk, bisa tempelkan, nggak usah ambil 1 lembar, kita taruh di kepala kita, dan kita pakai bando, dijepit. Jadi itu sebentar aja udah terasa ya, karena ada teknologi dari infrared dari Koyo ini. Jadi kalau kita hidung mampet bisa tempelkan sebelah sini atau di sini dengan bisa dipotong kecil-kecil di antara dari titik-titik ini. Jadi ini infrarednya kita dari Koyo ini, mohon dipotong jangan
di garis titik ini. Jadi di antaranya karena merusak dari infrared ini. Nah, buat yang kakinya suka kadang kesemutan bagi orang tua ya, dingin, malam kalau mau tidur lebih rileks ya tempel telapak kaki, siku atau leher. Jadi biar tidurnya lebih nyenyak, biar keesokan harinya kalau kerja nyaman dan rileks. Next, lanjut. Keunggulan produk Atomy Ethereal Oil Pack itu biasanya kalau kita pakai, kita tempel seharian dari pagi sampai dari malam sampai pagi, itu biasanya bekas lemnya itu tidak ada berbekas, ada lem-lem yang lengket ya. Kalau yang produk yang lain biasanya masih ada lengket, ada lem-lemnya. Nah, kita punya terasa hangat, bukan pedas, terlalu pedas panas nggak bisa kita pakai. Tidak merusak pori-pori, dapat digunakan anak kecil, dewasa, orang tua. Sangat membantu sekali dan cepat mendapatkan hasilnya. Harga terjangkau dan murah. Menggunakan teknologi infrared jauh 9 mikron yang menembus 6 cm di bawah kulit kita. Begitu hebatnya ya, kita punya Ethereal Oil Pack. Dan ini dari 1 lembar daun ini, dibuatlah 1 lembar ini loh. Jadi perlu diketahui. Nah, Ethereal Oil Pack tidak mengandung bahan kimia obat penahan sakit ya. Oke, next, lanjut. Sekian sharing saya, semoga selalu diberkahi keselamatan dan kesejahteraan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton acara ini. Thank you banget. Saya kembalikan ke Bu Mary. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Ibu Susantita dari Kemanggisan Top ya, yang tadi sudah menjelaskan salah satu produk unggulan kita yaitu koyo ya. Koyo ini memang sangat terkenal sekali. Dulu kalau belum masuk Indonesia banyak sekali orang yang mencarinya, dan sekarang kita sudah mudah mendapatkannya karena sudah ada di web Indonesia ya. Bagus sekali, saya juga mencobanya. Di center kita juga yang paling banyak orang cari itu adalah koyo ya. Koyo bagus banget, siapapun bisa memakainya. Tempel, tinggal sakit di mana, tempel saja. Sakit kepala, tempel di kepala. Sakit di hidung, tempel di hidung. Sakit di mana, tempel saja. Sakit hati, tempel di hati. Kakinya ditempel juga ya. Oke, di mana saja yang sakit tinggal ditempel saja ya. Bagus banget. Dan kualitasnya juga bagus, tidak panas banget, tapi dia bisa menembus 6 sampai 6 cm ke dalam kulit kita. Oke, ini harus kita bisa jelaskan pada member-member kita di luar sana untuk mengalihkan daripada kita sering kerokan ya. Kerokan itu kadang-kadang bentuknya seperti ikan, dikerokan seperti dipukul orang. Saya punya pengalaman dulu waktu kerja di Korea, teman saya itu suka kerokan. Kalau orang Korea kan tidak pernah melihat orang Indonesia kerokan kan. Kalau kita kan biasa ya, kerokan seperti itu ya. Mereka begitu teman saya masuk kerja, dikiranya berantem sama siapa. Siapa yang pukulin sampai dikorek-korek begini, dicakar-cakar seperti kucing katanya, seperti itu. Saya ketawa, itu bukan Pak. Bukan cakar kucing Pak, bukan dikasih ke kucing. Tapi orang Indonesia kalau masuk angin capek, dikerok. Bukan dicakar kucing, mana ada kucing di sana. Seperti itu ya. Oke, jadi itu pengalaman saya waktu kerja di Korea sana. Oke, jadi jangan kerokan. Kerokan tadi menurut penjelasan dari Bu Susanti nggak bagus, kan kurang bagus kan. Bisa menyebabkan nanti apa, kalau salah kerok bisa kena stroke katanya. Juga bisa buat kita kecanduan, ya kerok-kerok seperti ini. Bisa semakin masuk angin lagi, bisa semakin banyak masuk kuman-kuman lagi ke tubuh kita. Ini kita bisa ganti dengan apa? Menggunakan produk kita, koyo kita. Nah, sekarang tadi sudah ada penjelasan marketing plan dan juga ada penjelasan dari koyo. Sekarang tadi saya sudah bilang yang absen, yang hadir sini wajib absen dari jam 8 sampai jam 8.30. Tadi absen sudah saya tutup ya, sudah saya tutup di sini. Nah, sekarang saya mau memberikan kuis kepada Bapak Ibu semua di sini yang mendengarkan presentasi, semoga bisa menjawabnya dengan baik ya. Pertanyaannya nggak susah-susah, mohon disimak baik-baik ya. Pertanyaan tadi sebenarnya pertanyaannya saya mau tanya berapa jumlah kerokan daripada Bapak tadi itu, jumlah kerokannya. Pasti bingung semuanya ya. Disuruh hitung kerokannya, tahu nggak berapa? Ayo, berapa jumlah kerokan dari Bapak tadi di foto tadi? Ayo, pada bingung semuanya. Hitung semuanya ya kan. Pertanyaan seperti itu, ada yang bilang 40, Mak. Jangan langsung. Bapak itu tahu pula 40 ya.
Ada saya cuma bercanda loh. Manalah sampai 40 gini lah Pak ya. Oke, itu bukan ya Pak ya, bukan pertanyaan, masih sekedar bercanda ya, biar nggak ngantuk semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kuisnya. Kuisnya nggak susah-susah. Mungkin sebelum kuis ini dimulai, karena Bu Susanti yang akan memberikan hadiahnya pada kita, Bu Susi, nanti boleh dihidupi musiknya ya. Saya ulangin, saya baca pertanyaan 3 kali. Saya baca 3 kali. Saya 3, belum saya kasih. Mudah-mudahan saya dapat emas lah. Emas Joko juga nggak apa-apa lah. Ya, oke. Nah, oke, sekarang udah pada siap-siap nih. Dengarkan baik-baik semua. Pertanyaan dari AY. Pertanyaannya saya baca baik-baik. Dengarkan ya semuanya yang hadir sini. Oke. Bu Susanti boleh dikasih musiknya. Saya baca dulu. Sebelum saya bilang go, jangan ada jawab dulu. Sebelum saya bilang go, jangan ada jawab dulu. Sip ya? Oke. Pertanyaannya, Koyo itu izinnya Balai POM atau Kemenkes? Belum go ya, belum go. Jangan jawab dulu, no, go. Oke, ulangin lagi. Izin Koyo itu Balai POM atau Kemenkes? Belum go lagi. 3 kali go-nya baru mulai ya, oke? Sekali lagi. Izin Koyo itu Balai POM atau Kemenkes? Go! Jawab sekarang. Oke, silakan Bu Santi, kasih musiknya. Ayo, siapa paling cepat? Woi, siapa paling cepat tuh? Mudah-mudahan dapat emas lah, lumayan. Udah mau Imlek, dapat pakai emas baru, asik. Bisa dijual juga kalau nggak ada duit, dia beli, bisa dikasih angpau orang, asik. Siap. Oke, sudah jawab belum? Ya lumayan, mana tahu dapat emas. Saya sih tadi nggak pingin jadi MC, pingin dapat emas, nggak boleh. Oke lah, nantilah saya dapat emas Joko, nggak apa-apa. Oke. Udah belum? Bu Santi? Oke, sudah jawab belum? Sudah? Oke, sudah belum semuanya? Kayaknya Bu Susanti tidak bisa sharing musik loh, padahal tadi musiknya enak loh. Chicken Mansion. Bu Susanti tidak bisa ya? Sudah jawab belum semuanya? Saya kasih kesempatan lagi. Oke, nanti kita cari pemenangnya. Kita lanjutin acara selanjutnya ya, Bu Mary. Saya hidup lagi. Mary ke mute. Ayo, siapa yang percaya yo? Oke, sudah, sip. Kembali lagi. Oke, nah. Sudah, acara kuisnya hari ini cuma 1 saja. Karena emasnya dikasih kata Bu Santi 1. Nanti kalau 2, emasnya 2, nanti dia gade pula kalung-kalungnya semua. Nggak jadi. Jadi 1 saja cukup ya. Nanti minggu-minggu depan lagi hadiahnya beda-beda lagi. Oke, sip. Oke, sekarang nanti Ibu Rani sebagai jurinya sama Bu Susanti lihat siapa yang jawab paling cepat dan yang benar itu nanti kita umumkan di mana? Di akhir acara, jangan sekarang dulu, di akhir acara biar sampai selesai dulu. Oke ya, setuju ya semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada member yang luar biasa dari Yogyakarta Top yang akan memberikan speech pada kita, mungkin pengalamannya menjalankan Atomi, kenapa ingin menjalankan Atomi. Ibu Lydia Prayogo, Sales Master dari Yogyakarta Top akan memberikan sharing-sharing pada kita semua di sini ya. Silakan Ibu Lydia Prayoga, Sales Master dari Yogyakarta untuk memberikan speech-nya pada kita. Silakan. Oh iya, ini dia yang luar biasa. Bu Lydia, silakan waktunya Bu Lydia. Speech pada kita dong, pengalamannya. Ya. Ibu Mary, terima kasih untuk waktunya.
Saya diberikan waktu malam ini untuk bisa sharing. Saya senang sekali boleh ada di Zoom malam ini, sehingga saya boleh sharing ya pengalaman saya di Atomi. Saya memperkenalkan diri, nama saya Lydia Prayoga, asal saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi cukup jauh kalau dari Jakarta, dari Batam itu sangat jauh ya. Dari Jogja pun jauh, 4 jam. Ya. Dan saya dari Center Yogyakarta. Malam ini saya ingin sharing bagi sponsor saya, Ibu Ida. Ibu Ida ini sebetulnya teman saya dari sejak saya SMP. Jadi dari tahun 85 itu saya sudah kenal. Tapi karena kami berjalannya waktu, kami jarang bertemu. Dan bulan April tahun 2000 Cilacap, dan Bu Ida waktu itu datang ke Cilacap bersama dengan sponsor Korea, Miss Jenny. Ya, jadi datang dengan Miss Jinfu ke Cilacap. Saya juga surprise ya, karena Cilacap, Jogja Cilacap itu cukup jauh. Kalau naik mobil itu 4-5 jam. Dan surprise sekali saya dikunjungi itu. Kemudian kami bertemu, kami ngobrol. Nah, itu perkenalan pertama saya dengan Atomi, dengan produk Atomi. Saya diberi belum, ini produk apa ya? Di tempat itu waktu kami ngobrol, saya disuruh minum. Jadi nggak pakai pulang ke rumah dulu, saat itu juga disuruh minum. Vitamin C-nya itu enak ya, jadi saya langsung minum. Saya kalau minum tuh nggak pakai campur air, tapi saya langsung minum. Vitamin C-nya enak dan khasiatnya luar biasa. Dan memang kebetulan saya juga setiap hari itu minum vitamin C. Saat itu saya sedang menggunakan vitamin C merek yang lain. Dan begitu saya diberikan vitamin C dari Atomi, akhirnya saya beralih dari produk lain, saya beralih ke Atomi. Itulah perkenalan pertama saya dengan produk Atomi. Kemudian, karena saya merasakan produk Atomi dari vitamin C bagus, akhirnya saya ke yang lain nih. Yang lain juga saya alihkan. Dari produk yang lain ke Atomi. Dari odol, saya coba alihkan. Kemudian sikat giginya, kemudian foam cleanser-nya. Jadi sekarang saya sudah banyak menggunakan produk Atomi. Jadi dari produk-produk keseharian yang saya gunakan, saya beralih ke Atomi. Jadi awal ya, kemudian saya beralih ke produk Atomi dan saya juga sharingkan ke kenalan saya, ke saudara saya, ke teman-teman saya. Dan mereka merasakan juga kualitas dari produk Atomi. Dan beberapa rekan saya, saudara saya juga sudah mulai ketularan pakai Atomi karena kualitasnya bagus, ya. Kemudian kenapa saya ikut atau join di Atomi? Yang pertama, Atomi itu perusahaan besar. Itu yang pertama, dan sistemnya bagus. Ya, sistemnya bagus, kita bisa mengikutinya, kemudian produknya berkualitas. Itu udah jaminan mutu. Produknya berkualitas, harganya juga terjangkau. Kemudian karena produk itu berkualitas, makanya saya tidak ragu untuk menawarkan ke kenalan saya, ke saudara saya dan ke teman-teman saya. Saya nggak ragu. Kalau saya tawarin, saya yakin produk bagus. Kemudian satu lagi, kalau saya beli produk Atomi, saya dapat PV. Dan PV ini seperti yang tadi sudah dijelaskan,
TV ini adalah dasar untuk kita dapat bonus. Artinya saya beli, saya pakai, saya dapat bonus. Nah, itu yang membuat saya kenapa ikut Atomi. Kemudian pencapaian saya saat ini, puji Tuhan, kalau di bulan Oktober yang lalu, di akhir Oktober, saya sudah diizinkan untuk mendapat mastership yang pertama, yaitu Sales Master. Dan untuk selanjutnya, saya akan tetap berjuang terus di Atomi, yang target ke depannya di awal tahun 2022, saya punya plan untuk bisa buka center di Cilacap. Itu target yang ingin saya capai di Atomi. Kemudian harapan saya di Atomi, tentunya saya ingin berbagi lebih banyak lagi, berbagi baik lahir dan batin. Ini maksudnya apa ya? Jadi lahir artinya saya bisa memiliki passive income, kemudian saya bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Saat ini pun sebagian saya sudah bisa membantu saudara saya yang membutuhkan untuk biaya sekolah, biaya kuliah. Nah, itu saya bersyukur sekali bisa membantu orang lain. Itu dari sisi lahir ya, dari sisi batin, artinya dari sisi saya boleh berbagi, melayani dengan kerendahan hati, seperti moto Atomi. Dan saya juga boleh berbagi kasih. Itu yang harapan-harapan saya. Saat ini saya sudah mulai jalankan, dan untuk kedepannya pun saya ingin terus berbagi dengan sesama di sekeliling saya. Kemudian saya juga ingin mandiri, usia pensiun, dan tentunya di Atomi saya juga bisa support keluarga saya. Itu sharing yang saya dapat berikan malam ini. Saya yakin di Atomi saya pasti bisa. Terima kasih untuk waktunya malam ini. Atomi, ayo bisa. Terima kasih, Bu Mary. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lydia, Chris yang sudah berbagi tips pada kita semua ini. Intinya dari yang saya dengarkan dari Ibu Lydia, kita ini kalau untuk menjalankan Atomi itu simple saja, sangat mudah saja, yaitu apa? Kita cuma mengganti produk-produk kebutuhan yang ada kita belanja di supermarket sana, yang puluhan tahun kita belanja tidak dapat apa-apa, tapi kita tinggal ngalihkan dengan produk. Kedengaran? Ya. Ada kedengaran ya? Kedengaran? Oke ya, saya dengar putus ini. Jadi simple saja, untuk menjalankan Atomi hanya dengan mengganti produk-produk yang kita belanja di luar sana dengan produk Atomi. Jadikan pengeluaran bulanan kita menjadi penghasilan kita di mana? Di Atomi. Pelan-pelan kita ganti produknya. Ya, kita sudah puluhan tahun belanja di luar sana nggak dapat apa-apa. Anak cucu kita juga belanja puluhan tahun tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita belanja di Atomi, ya, apa yang kita belanja hari ini bisa dinikmatin oleh anak cucu kita. Hasil dari belanja kita kali ini. Luar biasa nggak? Ya, jadi ini saja yang selalu saya tanamkan pada diri saya pada saat pada leader ngomong presentasi seperti itu ya. Jadi mulai sekarang ganti saja semuanya ke Atomi dengan kualitas yang sangat bagus dan harganya juga terjangkau. Kita juga tidak malu untuk menjelaskannya pada teman-teman kita semuanya. Ajak sama-sama pakai produk Atomi ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Bu Lydia. Kemudian sekarang kita sebelum nanti saya penutupan untuk membaca pemenang dari kuisnya ini, Bu Susanti sebagai jurinya, karena Bu Susanti akan memberikan hadiahnya, yang nanti Bu Susanti membaca siapa pemenangnya ya. Di sini saya akan mengundang yaitu Ibu Angelina, Diamond Master kita, untuk membagikan yaitu live scenario pada kita. Bagaimana untuk bisa sukses di Atomi ya, kita harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan kita ini mau dibawa kemana? Saya mau sukses di Atomi ini, impian saya, cita-cita saya di Atomi ini bagaimana? Harus kita tulis. Baru ada dan
navigatornya lah, mau kemana hidup kita ini. Ya, makasih Mary. Ya, ini dan kenapa saya join di Atomi. Ya, semoga ini membuka wawasan ya dan menyemangati teman-teman sekalian. Jadi sebelum di Atomi itu, saya dan suami saya tuh bekerja di Indosiar. Ya, jadi tahun 2001 karena penghasilan suami saya itu mencukupi semua, jadi saya resign di Atomi dan saya menyuruh resign di Indosiar dan saya bekerja mengurus anak-anak gitu. Saya jadi pelayanan di gereja dan saya pelayanan di sahabat orang sakit. Ya, jadi kalau teman enak banget dari jadi angel tuh, jadi nyonya rumah gitu ya. Tapi masa depan kita nggak ada yang tahu. Ya, seperti saat pandemi ini kita juga nggak tahu kan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tutup usahanya, ya. Yang semua orang tidak bisa menduga dan itu pun saya alami. Jadi tahun 2007 suami saya kena stroke ya, jadi lumpuh setengah badan. Nah, di situ saya merasakan bahwa ketika suami saya mengalami hal itu, saya tahu bahwa saya harus menjadi istri dan ibu yang kuat ya. Jadi tahun 2012 saya menyuruh suami saya untuk resign karena dengan pekerjaan yang banyak dan stres gitu, saya takut suami saya mengalami lagi stroke yang kedua. Jadi lebih baik saya suruh dia resign daripada karena pemulihan dia stroke pertama aja itu begitu berat ya. Untuk dia bisa jalan lagi itu latihan setiap hari itu berat banget. Dan akhirnya saya yang menyuruh dia untuk resign. Tapi walaupun hati kecil saya tuh khawatir dan down juga gitu ya dengan suami saya berhenti kerja karena anak-anak saya tuh masih kecil. Jadi anak saya masih SMP. Jadi masih banyak membutuhkan biaya untuk mereka nanti kuliah dan padahal saya punya keinginan yang jadi saya mulai buka usaha ya, saya buka usaha restoran. Ternyata buka restoran juga nggak gampang. Saya menyewa suatu tempat, tapi saya merasa saya seperti sapi perah karena sewa tempat yang begitu mahal dan kita capek tapi tidak terlalu membuahkan hasil. Jadi saya tutup juga, itu juga mengalami kerugian. Suami saya buka percetakan dijalankan oleh teman katanya ngerti, tapi ternyata juga nggak gampang. Percetakannya tutup dan itu mengalami kerugian juga. Dan saya bikin usaha tanaman organik. Ya, saya pakai ahli orang IPB segala macam. Tapi kenyataannya dalam pemasaran tanaman sayuran organik itu nggak mudah. Ya, jadi banyak jadi terbuang. Dan dalam waktu saya memikirkan peluang usaha apa yang saya harus jalankan, saya berdoa dan tiba-tiba adalah teman saya dari pelayanan saya SOS menyebarkan WhatsApp tentang Atomi. Di situ saya cuma tahu Atomi itu adalah online shopping mall. Ya, jadi kalau kita menjadi member, kita bisa mendapatkan cashback. Kalau saya berpikir, wah lumayan juga ya, kalau kita berbelanja bisa dapatkan cashback. Nah itu yang pikiran saya nggak tahu kalau itu MLM. Kalau saya tahu itu MLM, mungkin saya juga tidak mau mencari tahu. Jadi karena ini bukan MLM, saya mencari tahu lewat Google dan saya cari kantor Atomi. Dan di kantor Atomi itu saya akhirnya ketemu orang dan mengajak mereka satu center dan saya mendengarkan presentasi. Akhirnya saya jadi join dan tanpa saya buang waktu, saya ambil peluang itu, saya join dan saya mengajukan bikin center. Tapi setelah saya bikin center, saya sendiri bingung. Ternyata ini kan MLM juga kan, perlu dijelaskan MLM. Tapi waktu saya dengar ini MLM yang berbeda. Dan saya lihat ini bagus. Tapi saya bingung karena saya belum pernah terjun di MLM dan buta. Saya bingung bagaimana menjalankan center, bagaimana menjaring member gitu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya lakukan adalah saya rajin ke one day seminar Sukses Academy. Nah, di Sukses Academy inilah saya banyak belajar bagaimana menulis buku life scenario. Ya, jadi buku life scenario itu adalah sama seperti suatu buku impian, goal yang ingin kita capai. Ya, jadi sebelum saya di Atomi, saya memang tidak mempunyai mimpi gitu. Saya tinggal mengalir aja hidup saya ikutin. Ya saya mengikuti seperti mimpi suami saya gitu. Jadi saya nggak ada tuh masih. Tapi di Atomi ini saya belajar menuliskan mimpi ya. Saya belajar melalui apa itu untuk hidup yang lebih berarti. Jadi kita diajar oleh
CEO kita bahwa kita jangan punya hidup penyesalan. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi di sini ada tujuan hidup bahwa kita harus punya hidup seimbang ya, untuk hidup lebih baik, untuk menyayangi, untuk belajar dan untuk berkontribusi. Ya, jadi Atomi memang tidak menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk, tapi dia menyediakan jalan usahanya. Ya, kita tinggal mengikuti apa yang Atomi arahkan. Ya, jadi Atomi itu sudah menyediakan, dengan istilah kita mendapatkan passive income. Semakin rajin, semakin kita banyak men-share tentang produk-produk Atomi kepada banyak orang, semakin banyak passive income yang akan kita dapatkan. Nah, itu yang saya alami bahwa saya sudah mendapatkan passive income per bulan. Nah, jadi di sini kita harus mempunyai mimpi. Ya, mimpi itu memang mimpi saya itu setelah ikut Atomi dan saya mendapatkan passive income, mimpi saya jadi semakin besar. Ya, di sini banyak bahwa kisah sukses seorang itu berasal dari mimpi yang besar. Ya, impian akan menjadi dari impian kalau jika hanya dibayangkan, tidak ada tindakan. Ya, wujudkan impian kita untuk menjadikan goal yang harus kita capai dalam hidup kita. Jadi kalau kita bermimpi, mempersiapkan dan menyelesaikan mimpi itu. Ya, jadi kalau di Atomi itu kita diajarkan seperti itu. Jadi tapi dalam mencapai mimpi itu kita pasti mengalami kegagalan. Ya, tidak ada jalan sukses itu mulus ya. Ada kegagalan yang kita alami. Tapi kegagalan itu membuat kita menjadi lebih bijaksana. Ya, nah di sini kita ajarkan bahwa untuk mencapai goal kita ada SMART ya, SMART. Jadi S itu spesifik, jadi kita harus jelas, spesifik, apa kita ingin tulis dengan jelas apa yang ingin kita capai. Kedua, M-nya itu adalah measurable, bahwa itu yang bisa ada tolak ukur, bisa terukur. Ya kita misalnya kita mau sales master, berapa jumlah member yang kita miliki. Ya kalau misalnya member cuma 10 orang, nggak mungkin kita bisa mencapai sales master. Ya, terus achievable, ya jadi kita jangan mengada-ngada. Ya kita berdasarkan dapat dicapai sama kita gitu ya. Terus yang ke R-nya itu realistik, kita harus realistis mana yang lebih penting. Misalnya kalau kita punya keinginan kita pengen punya rumah atau lebih baik punya mobil, ya jadi kita harus realistis. Terus kita punya waktu, time limit, batas waktu. Jadi jangan kalau kita punya jangan ya mengalir. Kalau mengalir itu kita nggak akan mencapai. Tapi kita harus tentukan waktu kita, kapan kita akan mencapai semester, kapan kita akan menentukan deadline master, kapan kita menjadi seorang master. Jadi kita bisa review per bulan berapa yang akan kita capai. Nah di sini saya akan bagikan life scenario saya. Ya, ini live scanner saya. Jadi saya akan bagikan. Ya. Ini saya bagi menjadi 8 bagian. Ya, jadi saya tulis ini yang pertama adalah bisnis atau karir saya. Bahwa iya saya ingin mencapai Sarah Master di tahun 2021 ini. Saya Star Master menjadi tahun 2023, Royal Master 2026, Crown Master 2028. Nah, di sini untuk keluarga, saya ingin mempunyai sebuah villa di Bali, ya Samani Villa. Saya sudah cek mereka tahun 2024. Perkiraan saya dengan harga 2,5 M, di mana luas tanah 159, bangunan 150, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi dan ada kolam renang. Wih, enak. Cantik rumahnya. Mau ke sana jalan-jalan. Nah, ini saya untuk anak-anak saya. Saya ingin sudah saya lakukan, saya membuat tabungan buat mereka, saya lakukan per bulan, memberikan anak-anak saya 2,5 juta per bulan untuk 2 anak saya. Nah ini untuk donasi,
saya ingin berikan donasi lebih kurang 3 juta per bulan dalam bentuk uang atau suplemen bagi anak-anak penderita kanker. Karena saya memang melayani dalam pelayanan sahabat orang sakit. Dalam pelayanan ini saya memberikan pelayanan doa dan kunjungan bagi orang-orang sakit. Sebelum pandemi ini saya memang mengunjungi rumah sakit ke ICU, ke ruang perawatan gitu. Saya kunjungi orang-orang untuk yang butuh pelayanan doa dan kunjungan juga ke rumah-rumah orang yang sakit. Dan makanya saya sampai sekarang karena pandemi ini saya melakukan Zoom Menara Doa SOS Sahabat Orang Sakit dan tetap saya lakukan sampai sekarang. Nah, jadi untuk traveling, untuk keluarga, saya ingin membawa keluarga saya pergi berwisata. Ya, saya pergi dalam 2021 kalau pandemi udah selesai nih ya. Ini karena ini Juni 2021 saya pengen ngajak keluarga saya ke Korea. Biar mereka terbuka tentang atomi juga. Dan saya juga mau Desember 2022 ya ini salah saya tulis ke New Zealand karena memang anak saya kuliah di Australia. Saya pengen gitu kesempatan dia kuliah jadi berdekatan dengan Australia ya. Itu pengen ke New Zealand sama-sama ke sana. Jadi tahun 2021 anak saya akan lulus dan saya lagi menyusun menabung biaya pendidikan anak saya sekiranya dia ingin lanjut S2 yaitu tahun 2022. Dan untuk kesehatan saya ingin semakin sehat ya apalagi untuk menjalankan di Atomi itu memang capek dan kita harus butuh suplemen dan saya menyediakan dana lebih kurang 3 juta per bulan untuk saya minum hemohim, omega 3, pomegranate, vitamin C dan lain-lainnya. Ya. Karena untuk mencapai itu nggak mudah dan kita harus berusaha membuat diri kita sehat. Ya, itu aja reskanera yang saya bisa bagikan. Ini mungkin membawa inspirasi bagi teman-teman semua. Ya, sekian reskanera yang saya bagikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Diamond Masukita yang sudah mengajak kita bagaimana untuk membuat life scenario ya. Tadi motivasinya bagus sekali. Jadi kita hidup ini kita harus punya tujuan. Ibaratnya kita naik mobil sama supirnya. Kalau supirnya bilang, Mbak mau kemana? Nggak tahu, terserah aja deh. Dibawa muter-muter nggak pernah punya tujuan. Bisa kesimpulannya dua, kita dibawa muter-muter terus kembali lagi ke tempat awal kita. Atau dia nggak bawa kita, ini orang gila katanya. Mau kemau, jadi akhirnya Pak diturunkan. Benar nggak? Jadi kita harus punya impian, seperti kata Ibu Angelin, kita harus punya impian, mau dibawa kemana kita, harus ada arahnya ya, dan harus punya targetnya juga. Kapan kita harus mencapai impian kita bisa kita wujudkan. Itu yang saya dengar dari Bu Angelin ya. Tadi Bu Angelin ingin jalan-jalan ke luar negeri dengan anak-anaknya, mungkin saya boleh ikut juga ya Bu Angelin ya, saat itu aja ya. Bolehlah, 1 tiket untuk saya boleh ikut ya. Itu saja ya, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Bu Angelin ya. Nanti kita semua sekarang di center sudah ada jual yang namanya buku life scenario. Itu kita wajib nulisnya supaya pada saat kita lagi lengah atau apa, saya sebenarnya di Atom itu mau ngapain ya? Apa yang mau dibawa kemana saya? Kita bisa lihat kembali catatan dari live skenario kita ini ya, seperti yang dipunya oleh Bu Angelin ya. Saya lihat bagus kali ini live skenario sangat jelas sekali, ada contohnya juga bagaimana mengajarin kita untuk membuat live skenario-nya. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kemudian, nah sekarang saatnya kita untuk mengumumkan siapa pemenang daripada kuis tadi. Nah, mungkin nanti Ibu Sistrani bisa share screen-nya ya, hadiah apa yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang beruntung menjawab kuis kali ini. Ya, nanti Sistrani boleh bagi dulu, bisa share dulu screen-nya itu. Hari ini hadiah ini adalah disponsorin. Allah, ngomong belepotan ya, sorry ya. Oke, hadiah ini disponsorin oleh Ibu Susanti ya dari Kemanggi Santo ya. Ini emas loh. Mickey Mouse-nya emas loh, lumayan. Nanti tahun baru bisa dijual juga. Enggak lah, kenang-kenangkan kok ya. Ini limited edition. Katanya limited edition.
Bu Susanti dapatnya ini, dan dia akan memberikannya pada Bapak Ibunya yang beruntung hari ini yang menyimak baik-baik penjelasan dari para speaker kita yang tadi ya. Oke. Tadi di sini saya lihat jurinya adalah Bu Susanti dan Bu Ani. Saya suruh mereka jadi juri. Di sini ada yang menjawab sebelum saya kata go. Nah, berarti ada yang menjawab sebelum kata go itu tidak masuk dalam hitungan ya. Tadi kan saya bilang, begitu saya baca 3 kali, pada saat hitungan ketiga, go, itu baru hitungan. Yang tadi belum go, saya ngomong pertama sudah jawab. Itu berarti gagal, ya, tidak boleh ya. Karena dia mulai start duluan. Kalau kita lomba lari, baru 1, udah lari duluan, bisa nggak kayak gitu? Baru, belum down gitu. 1, dia udah lari duluan. Padahal belum 2, 3, seperti itu. Jadi pertama lari duluan, suruh mundur lagi. Salah, ente salah. Ya, jadi yang 1, 2, 3, pas 3 itu yang betul. Nah, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi katanya itu udah mulai start duluan pada saat saya belum ngomong go. Ya betul ya Bu Surahmi ya sama Susanti ya. Jadi yang pemenangnya kali ini yang beruntung adalah yang mendapatkan limited edition emas, yaitu Bapak siapa ya? Bapak, jadi ibu-ibunya yang udah nggak dapat lah ini lah, nggak apa-apa lah, semuanya udah dapat juga kok ya. Oke, yang dapat beruntung kali ini adalah Pak Lalu Andi. Tepuk tangan untuk Bapak Lalu Andi. Dia menjawab dengan tepat ya. Jawabannya apa sih? Loh, kok udah tahu jawabannya tepat? Apa? Kok tepuk tangan duluan? Jawabannya apa yuk? Jawabannya adalah tadi yang saya tanya adalah Koyo itu izinnya adalah BPOM atau Kemenkes? Yang jawab BPOM siapa? Yang jawab BPOM berarti salah. Ya, ini kalau Koyo itu bukan BPOM karena BPOM itu adalah untuk makanan. Sedangkan Koyo adalah dalam bidang lebih ke segi kesehatan. Jadi dia izinnya itu lebih ke Kemenkes. Ada katanya Kemenkes. Jadi yang menjawab benar tadi Kemenkes paling cepat tadi adalah yang begitu saya bilang go itu adalah Bapak Andi. Lalu Andi ya, Bapak Lalu Andi dari Kemanggisan Top, luar biasa, tepuk tangan, selamat Anda beruntung mendapatkan emas ya. Oke, yang lainnya juga beruntung, ibu-ibunya juga, semua yang hadir sini sebenarnya sudah sangat beruntung mendapatkan emas juga. Tapi emasnya apa? Emasnya itu adalah peluang untuk mendapatkan passive income di Atomi. Ini adalah peluang emas. Nah, ini lebih daripada emas lagi. Benar nggak? Kita semua yang hadir di sini adalah orang yang sangat beruntung yang mendapatkan peluang emas, bisa masuk Atomi, dan bisa sukses sama-sama di Atomi. Atomi sudah ada pesawatnya. Tinggal kita naik ke pesawatnya, ikut terbang menuju kesuksesan. Tiket sudah ada di tangan kita. Dengan menjadi member Atomi, kita sudah punya tiket. Kita bisa naik ke pesawatnya, tinggal ikut terbang saja menuju sukses. Siapa bawa yang bawa? Mr. Pak Hamgil. Nggak usah tahu lagi. Pokoknya yang beruntung hari ini semua sudah beruntung juga. Nanti yang lainnya mungkin boleh dapat emas. Emas apa lagi? Mas Joko, Mas Udi, Copo semuanya ya. Oke, semuanya terima kasih. Bapak ibunya yang cantik-cantik, bapak-bapak ibunya luar biasa sekali. Walaupun sudah malam, apalagi terima kasih saja Ninda, sama Ninda, semuanya luar biasa yang di Korea. Kita ngomong apa nggak ngerti pun mereka ikut aja mereka semuanya. Benar nggak? Luar biasa nggak? Bu Mary, persilakan Pak Lalu untuk perkenalkan diri. Dia jadi member Atomi sejak kapan? Menangnya siapa? Betul, berapa kali udah mana wajahnya pemenang? Iya betul. Oke, boleh tunjukkan pemenangnya, angkat tangannya Bapak Lalu mana? Bapak Lalu Andi mana? Boleh angkat tangannya yang menang di sini dapat emasnya. Angkat tangannya. Oke, sama Bapak. Luar biasa Bapak ini, Bapak Lalu Andi dapat emas loh Pak. Bapak tinggal mana Pak? Dan nanti tengah jam saya ambil emasnya Pak. Jangan kasih tahu Pak ya. Oke, Pak Andi, silakan Pak kasih ceritanya Pak. Pak Andi, Bapak Andi masih baru ya Pak ya? Oke, halo Pak Andi. Iya. Halo. Selamat ya Pak ya. Selamat Bapak ya. Bapak dapat emas loh. Ya. Wah. Terima kasih. Ya. Saya baru bergabung baru minggu ini. Baru bergabung. Iya. Saya baru bergabung minggu ini. Diajak sama Pak Nyoman Sumasade. Atasan saya di kantor Balai POM.
Bapak beruntung loh Pak. Luar biasa Bapak. Terima kasih. Semangat Pak ya. Semoga Tetap semangat ya Bapak ya. Ya, Bapak kan baru masuk di Atomi ya Bapak. Bapak sudah mendapatkan emas. Terima kasih. Bapak pasti bisa mendapatkan emas lain lagi yaitu menjadi influencer master di Atomi. Kalau saya lihat wajah Bapak itu seperti Mr. Dion loh. Penampilannya loh, pasti cepat dari Royal Master Pak. Pasti Pak. Oke Pak ya. Semangat. Bu Susanti, Terima untuk para leader Bapak yang luar biasa, jangan putus. Ada Zoom meeting, ada apapun Bapak ikut saja, pasti bisa sukses. Oke? Oke, itu saja Bapak-bapak Ibunya semua. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya waktunya sudah malam ya. Tahun minggu depan dapat kuis lagi. Hadiahnya rumah, mana tahu kan? Rumah kan dikasih pagarnya dulu, pintunya dulu, jendelanya dulu, dicicil-cicil, mana tahu ya Pak ya. Oke, semuanya Iya. tetap semangat ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan kata Atomi, ayo bisa. Kencang-kencang semuanya. Biar kedengaran sama Pak Anggil. Oke. Terima kasih semuanya. Atomi. Atomi, ayo. Bisa dong suaranya dong. Ya. Ayo Suaranya bisa. Atomi, ayo bisa yo. Atomi. Ayo. Ayo bisa. Bye. Oke. Bye. Terima kasih semuanya. 감사합니다. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. kasih. Kamsahamnida. Semuanya kamsahamnida. Bye. Bye. Dadah.